Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Morning Zone dan masih bersama dengan Om Bur. Apa kabar Om? Oke Mas. Sehat ya? Alhamdulillah luar baik, biasa. Mas. Nih kita udah masuk di hari Selasa dan ini kita lagi banyak bahas tentang pemain naturalisasi dan juga timnas ya. Timnas Indonesia. Timnas U20 yang akan tanding nih. Tanding di Piala nanti Asia. di Piala Asia. Nah Om Bur, kita bahas yang kemarin dulu nih, ya kan? Ada 3 pemain dinaturalisasi ini, ada Ole Romeni, ada Dion Marks dan Tim Gaypens ya. Betul. Nah ini menurut Om Bur, kira-kira ini bisa menambah amunisi timnas Indonesia secara keseluruhan atau enggak dari Ole Romeni dulu deh? Ya, yang pasti sih ya bakal menambah amunisi Mas Andri ya. Ole Romeni kan secara pengalaman nggak bisa diragukan lagi ya. Iya. Dia pernah golin 12 gol di Eredivisie musim 2002-2023 sama FC Emmen. Iya. Terus dia akhirnya pindah ke FC Utrecht dan akhirnya sekarang main di Oxford. Mungkin di Oxford menit tampil belum terlalu banyak. Iya, masih 25-an kalau nggak salah ya. Jadi di 3 match terakhir selalu main, cuma jadi pemain cadangan. Tapi itu wajar karena kan statusnya dia pemain baru kan. Jadi Ole masih butuh waktu untuk adaptasi bersama tim barunya. Jadi kebetulan si pelatih Oxford United itu si Gary Rowett juga bisa dibilang udah punya komposisi tim yang kuat lah ya. Jadi starting 11 terbaiknya karena kan Oxford di 8 terakhir di Liga 2 Inggris tuh cuma kalah sekali. Jadi 5 menang, 2 imbang dan sekali dan sekali kalah. Jadi makanya Ole Romeni belum dikasih kesempatan nih buat main starter. Mungkin nanti ada waktunya, mungkin di minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi nggak ada yang tahu ya. Nah terus yang pasti sih Ole Romeni tenaganya sangat pas untuk mengisi kekosongan Ragnar Oratmangun nih saat lawan Australia nanti. Jadi kan Ragnar kebetulan juga dapat akumulasi kartu sehingga nggak bisa main lawan Australia nanti tanggal 20 Maret. Nah jadi apapun formasi yang nanti diturunkan Patrick Kluivert, entah itu 3-5-2 atau 3-4-3 atau 4-3-3, saya yakin sih Ole Romeni bakal ngisi salah satu posisi di lini depan. Entah itu sebagai winger kanan, kiri, atau penyerang tengah. Dia aslinya itu juga bukan murni striker ya? Bukan, dia aslinya tuh winger kanan kan? Iya. Jadi kalau mungkin pertama kali orang lihat, wah ini striker banget. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dia full pertandingan, dia sebenarnya winger kanan yang dia tuh menyamakan dirinya sebagai Neymar Junior. Jadi makanya Neymar Junior dia tuh mengidolakan Neymar. Jadi kalau di IG dia sering update soal Neymar. Kayak gaya-gaya juga kayak Neymar kan pakai celana yang gombrong. Iya, benar. Ini menggaya-gaya Neymar ya. Gaya Neymar secara style main dan style di luar tuh. Ini kalau kata anak muda sekarang apa skena ya? Skena Neymar. Jadi pokoknya dia Neymar banget lah. Jadi secara gaya seperti itu, jadi makanya ini sangat cocok lah buat amunisi timnas Indonesia senior. Kalau misalnya ini kita menggunakan pola yang lama atau 3-4-3 atau 4-3-3 ya. Mau pola baru, misal Kluivert tiba-tiba mainin 3-5-2 atau 4-3-1-2, saya yakin Ole tetap bakal ngisi salah satu posisi di lini depan. Karena dia juga punya kemampuan sebagai striker sebenarnya. Benar. Jadi kalau secondary posisi itu emang penyerang tengah kan. Nah, itu untuk Ole. Kalau untuk Dion Marks dan Tim Gaypens kan awalnya ini memang diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20 di Piala Asia yang bakal mulai di hari Rabu. Meskipun telat ya, akhirnya nggak masuk. Tapi karena di entry by name tuh udah ditutup tanggal 13 Januari. Nah jadi Dion dan Tim Gaypens nggak bisa main di Piala Asia. Cuma bukan berarti kiprahnya di U20 berakhir nih. Jadi kalau misal U20 nanti bisa masuk Piala Dunia via jalur Piala Asia, misal bisa masuk semifinal. Nah Gaypens dan Dion tuh bisa main di Piala Dunia nanti di bulan September. Oke. Dan dia posisi back ya dua-duanya ya? Back tengah dan back kiri. Jadi kalaupun U20 juga amit-amit nggak lolos Piala Dunia U20, dia bisa main di timnas Indonesia U23 juga sebenarnya. Karena di tahun ini kan ada beberapa event juga, ada SEA Games 2025 di akhir tahun di Thailand, dan juga ada kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang kemungkinan tuh di bulan September. Jadi Dion dan Tim Gaypens jangan berkecil hati lah intinya. Jadi masih banyak kesempatan dan juga di timnas senior juga nggak nutup kemungkinan dipanggil juga nanti di bulan Maret kan. Dion Marks juga kan sekarang baru aja gabung klub Liga 2 Belanda nih, masih klub profesional namanya Top Os kan. Jadi kalau dia bisa dapat menit tampil reguler di sana tuh bisa jadi dia masuk ya. Dia bisa geser mungkin Muhammad Ferrari dari Persija atau Justin Hapner yang sekarang masih main di level akademi gitu. Iya sih, benar.
Jadi lebih inilah ya, lebih menjanjikan lah ya, karena dia udah main di level divisi profesional walaupun divisi 2 ya, Belanda. Benar. Nah, kalau menurut Om Bur sendiri nih, dengan kehadiran Ole Romeni nih terutama gitu ya, daya gedor timnas ya kan, kayak kemarin kan rame nih kita bilang nih ya, Oke Zoners juga pasti ngikutin nih perkembangannya kan, ya kan, daya gedor kita tuh kurang banget deh gitu, ya kan, utak-atik di tengah, giliran mau finishing kurang gagal gitu gagal kan. Kita berapa kali kan situasi 1-1 lawan Arab Saudi, lawan Jepang, gagal kan, Ragnar berkali-kali. Ya makanya harapannya kehadiran Ole sih bisa memperkecil gap itulah ya. Karena kalau kita lihat tuh dari 6 laga timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, kita tuh nggak pernah dapat tenang bebas dari dekat kotak penalti. Jangan kan tenang bebas, penalti juga nggak pernah dapat. Karena ya itu minimnya serangan yang kita miliki. Jadi kan nggak ada yang nekel ya. Nggak ada yang nekel. Karena serangan berbahaya gitu kan. Padahal kita kalau punya penendang-penendang ulung tuh buat free kick kan, kita ada Tom Hai, ada Calvin Verdong. Cuma karena daya dobraknya aja nih yang belum berbahaya, jadi ya gitulah, kita jadi minim chance atau minim peluang lah ya. Makanya harapannya Ole bisa bikin perubahan di lini depan timnas Indonesia di lawan Australia dan lawan Bahrain nanti. Dan kalau menurut Om Bur sendiri, impact-nya akan besar nggak kira-kira? Saya lihat sih ya impact-nya bakal besar ya, apalagi nanti di lawan Australia kan kita nggak punya Ragnar yang biasa. Ragnar ini kan tipe penyerang yang mobile ya, rajin dia berani. Dia mau turun kan ke pertahanan buat ngebantu pertahanan dan juga untuk menyerang pastinya kan. Jadi ya kita lihat pas gol pertama lawan Arab Saudi kan itu juga Ragnar dalam posisi dari bertahan kan, tiba-tiba dia lari dari kiri dan umpan cutback ke Marcelino. Jadi ketiadaan Ragnar nih yang pasti bakal digantiin oleh Romeni di laga lawan Australia nanti. Nah, menariknya nih nanti gimana nih pas lawan Bahrain kan, siapa yang bakal dimainin Sintayong pas di GBK kan, kita ada beberapa opsi kan. Ragnar ini kali dimainin Kluivert maksudnya. Apa? Oh iya, Kluivert jadi Sintayong ya. Jadi ingat pelatih sebelumnya. Belum move on. jadi masih Sintayong kan. Iya. Makanya jadi Kluivert, nanti kira-kira siapa yang bakal dimainin. Karena kan kita ada banyak opsi juga kan. Ada Ole, ada Rafael kalau nanti Rafael strike ya. Dan juga mungkin Ramadan Sananta nih nggak bisa dikesampingin juga kan. Kalau dari statistiknya juga dari beberapa striker yang udah dipanggil sama pelatih sebelumnya dan juga pelatih sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir, di tahun 2025 ini baru Sananta yang golin. Iya sih. Ya kan? Sananta udah golin. Tapi ini murni striker ya. Murni striker ya kan. Jadi Sananta baru udah golin 3 di Liga 1, maksudnya di dan itu kayaknya nggak masuk skemanya STY dulu ya. Murni striker itu nggak masuk ya. Tapi Kluivert ini kan dulunya memang murni striker juga kan. Nah itu dia. Nah mungkin ada kemungkinan dia pasti akan bawa gaya permainan dia dong dulu waktu masih main kan. Itu kemungkinan itu dia. Ya kan? Dia akan mencari seorang yang benar-benar striker murni yang emang ngendon aja di depan gitu. Ngendon di depan ya kan. Karena kan ya sebenarnya masih ada tipe striker itu di dunia profesional kan, ada Lewandowski kan. Ada, Lewandowski musim ini di Barcelona aja udah golin 30 cuma dari 32 pertandingan. Ada Erling Haaland, ada Harry Kane. Jadi sebenarnya ya masanya striker tengah ini belum berakhir. Jadi ya Sananta kalau bisa nunjukin kelasnya terus nih di Liga Indonesia, ada potensi dipakai Kluivert. Gitu. Iya, karena memang sekarang trennya itu semua penyerang tuh dari kanan kalau nggak dari kiri ya. Betul. Maju semuanya ke depan. Iya. Benar. Iya nih, striker bayangan-bayangan itu kan. Nah, itu tuh yang bahaya. Kayak Marcelino pun kan walaupun dia mulai karir dari gelandang kan, lama-kelamaan dia jadi ke depan kan? Iya, maju terus dia. Jadi winger kanan kiri kan, jadi false nine juga. Nah yang menarik ini sebenarnya soal Egy nih, Om Bur, iya kan? Iya kan, dia kemarin kan sempat ditonton juga katanya, sama Coach Patrick, sama Alex Pastor juga ya, pertandingan lawan Persija ya. Persija kemarin di mana, Pakansari. Pakansari ya, Dewa United nih. Betul. Nah itu gimana? Kalau untuk menurut karena dia terengginas banget ini. Banyak boleh di tahun ini udah 9 ya, musim ini maksudnya. Musim ini. Kalau saya lihat sih, kalau nggak cedera Egy pasti dipanggil. Cuma kalau untuk dimainin jadi starter maksudnya. Nah itu masih agak berat karena kalau Coach Patrick nih pakai formasi 4-3-3 atau 3-4-3, posisi winger kanan tuh udah pasti diambil oleh Romeni gitu kan. Terus di penyerang tengah mungkin Rafael Strike, di kiri
ya bisa Eliano atau bisa siapa. Pokoknya sebenarnya pesaingnya Egy itu di posisi winger kanan timnas banyak kan, ada Yakob Sayuri, ada Ole juga tadi, ada Eliano, ada Witan juga. Makanya tinggal kebijakan bagaimana nih, kebijakan Coach Patrick kan, karena tapi mungkin Coach Patrick tuh pakai 3 back atau 4 back nih kira-kira. Kalau saya ngeliat ya, maksudnya kalau dia ini aja terawangan aja. Kalau dari dia ngelatih timnas Kurakau dan ngelatih klub Turki Adana Demirspor itu tuh dia condong pakai 4-3-3 atau 4-2-3-1. Cuma kan balik lagi tuh kepala pelatihnya yang teknik ini si Alex Pastor kan backnya 3 tuh. Backnya 3. Jadi kan di tim kepelatihan itu kan ada Alex Pastor, ada Danny Lanzat, pasti Kluivert kan minta pendapat mereka ini lah. Kalau misalnya nggak pendapatnya nggak diambil, ya buat apa mereka ada gitu kan. Jadi kalau saya ngelihat sih formasi tetap 3 back. 3 back bisa 3-4-1-2 atau 3-4-3. Jadi kenapa kita pakai pola 3 back juga karena stok back tengah kita banyak banget dan itu hebat-hebat semua kan. Iya sih. Maksudnya sayang kalau ada Messi Hilgers, ada J.I.Jes, ada Rizky Ridho, Kevin Dix juga kalau sampai dicadangin sayang. Jadi ya opsi terbaik mungkin 3 back, ada Messi Hilgers, J.I.Jes, Rizky Ridho atau Messi Hilgers, J.I.Jes dan Elkan Bagot. Ya. Oh iya, Elkan Bagot. Itu ada kemungkinan dia akan dipanggil? Kalau nggak cedera pasti dipanggil. Kalau saya yakin sih gitu. Karena di Blackpool dia lagi konsisten kan. Iya. Kemarin kan emang sempat ada masalah sama pelatih sebelumnya kan. Iya. Dan itu katanya Elkan Bagot jadi konfirmasi juga. Elkan Bagot kabarnya sudah minta maaf ke PSSI soal penolakan main di playoff di Olimpiade kemarin kan. Jadi sebenarnya masalahnya sudah clear. Sudah clear nih ya. Sudah clear dengan PSSI, tinggal bagaimana Coach Patrick tertarik atau enggak. Kalau saya ngelihat sih, kalau saya melihat memandang sih harusnya sih tertarik ya. Karena kan kalau dalam pola 3 back itu butuh back tengah tuh yang jago kidal gitu. Maksudnya yang kaki kiri. Jadi kan nah, back tengah sebelah kiri ini nih kita di timnas Indonesia bisa dibilang jarang kan. Cuma ada Justin Hubner dan Elkan Bagot. Nah, makanya bisa jadi Elkan dibawa atau dipanggil. Menarik juga nih ya. Aduh, tetapi ini kan masih ada proses naturalisasi selanjutnya nih, ya kan? Ini yang lagi rame juga nih ya kan, kita nggak bisa pungkiri ini Jairo nih. Jairo, betul. Nah, itu gimana? Ya kalau dalam informasi terakhir sih yang saya dengar tuh ya masih PSSI masih dalam proses pengumpulan berkas ya kan. Berkas Jairo. Apa yang kurang nih? Surat kelakuan baik kan? SKCK dong. Jadi itu emang apa ya? Mungkin deal-dealannya belum oke kali ya. Kalau misalnya deal sudah oke, maksudnya runutan keturunannya udah jelas, berkas sudah dikumpulkan, ya pasti sih saya yakin mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan atau paling nggak di akhir Februari atau awal Maret, Jairo sudah bisa ke Indonesia. Jadi kan sebelum nantinya berkas Jairo dirapatkan di DPR, dia harus datang ke Jakarta untuk cek kesehatan dan wawancara dengan BIN ya. Itu wajib tuh, itu nggak bisa dilakuin via Zoom kan. Maksudnya nggak bisa dilakuin di luar negeri juga. Kalau kayak Ole Romeni. Jairo belum pernah ke sini ya? Belum pernah. Jadi kalau Ole kayak kemarin kan dia udah datang di bulan November kan, si Dion dan tim Gaipens. Dan pemain lain pun kayak Kevin Dix, Mes dan Eliano yang dia ngambil sumpah di Belgia pun kan sebelumnya sudah sempat datang. Tapi repot nggak sih diizinin sama klub apa enggak tuh kira-kira tuh kalau di tengah kompetisi dia pergi ke Indonesia gitu? Benar-benar. Kalau misalnya biasanya kalau misalnya match-nya di hari Minggu bisa jadi ya Jairo harus bisa bilang ambil cuti paling nggak 2 hari. Karena penerbangan dari Belgia ke Indonesia itu panjang kan, bisa belasan jam kan. Ya paling ngambil cuti 2-3 hari sih. Tapi harapannya bisa tuh ya dia dinaturalisasi. Kalau misalnya dengan kehadiran Jairo artinya selain Tom Haye ada Jairo juga yang jadi jangkar di lini tengah ya. Opsi pertama ya Jairo pasti ditempatin di posisi gelandang dia jadi tandang Tom Haye. Jadi selama ini kan Tom Haye emang nggak punya gelandang yang punya partner ya. Partner ideal di lini tengah. Nah, opsi lainnya Jairo sebenarnya bisa dimainin di pola itu back tengah sebelah kiri ini nih. Nah, kebetulan di klubnya sekarang di Royal Antwerp ini di Belgia, Jairo lebih sering main di posisi itu. Jadi makanya kalau misalnya Kluivert atau Coach Patrick nanti mainin pola 3-4-3 atau pola 3 back lah, ya itu bisa kuat banget di lini belakang. Kita bisa mainin Mes, Jai dan Jairo. Cuma ya tengahnya sayang jadi kosong ya. Maksudnya kita punya Ivar cuma secara kualitas pasti bagusan Jairo. Bagusan Jairo lah. Jadi sih saya ngelihat ya posisi tengah atau jadi partner Tom Haye jadi posisi ideal bagi Jairo sih.
Bisa menarik nih ya untuk kita bahas lebih lanjut. Om Bur, ini nanti kita jeda dulu sebentar. Habis itu kita nanti akan bahas tentang kans Indonesia di Piala Asia U20 nih. Ada Bung Ais. Siap, nanti kita akan ngobrol melalui Zoom. Oke Zoners, jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone. Iya, kembali lagi. Oke Zoners di Morning Zone. Masih bersama dengan Om Bur. Ini kita masih banyak bahas tentang itu ya Om Bur ya. Piala Asia nih, sebentar lagi nih ya. Tadi kita udah sempat bahas tentang oleh Romeni, terus kemudian kita bahas full lah ya tentang timnas di segmen tadi ya. Nah, tinggal kita lihat ini ada narasumber juga kita, ada Bung Abdul Haris atau Bung Ais ya, yang sudah standby di Zoom. Nah, ini dia nih. Ya, kita akan bahas-bahas lebih detail lagi tentang kans Indonesia di Piala Asia U20 ya kan, yang satu grup neraka nih bisa dibilang nih ya, karena bareng sama Iran, bareng sama Uzbekistan dan Yaman. Betul, nah, betul. Kira-kira gimana nih Bung Ais, pendapat Bung sendiri terkait soal kans timnas kita nih, Garuda Muda nih? Ya, ini neraka betul-betul ya. Bahkan bisa dibilang neraka jahanam. Betul. Karena memang itu satu grup sama juara bertahan Uzbekistan, kemudian Iran ini tim kuat dari Persia, dan Yaman kita sudah menjajah kekuatan mereka di kualifikasi, mainnya di Indonesia hasilnya imbang 1-1. Nah, yang pertanyaan kalau mainnya bukan di Indonesia, di China ini kita berapa? Ini yang menjadi tantangan buat Coach Indra Syafri ya, karena di uji coba kemarin, di turnamen uji coba ya di U20 Challenge Series, kita bisa lihat kita kalah 0-1 dari Yordania, kemudian kalah lagi 0-2 dari Suriah, dan baru menang 0-4 ya atas India. Nah, kalau kita lihat di situ bahwa level kita masih di level India, sementara menghadapi lawan-lawan sekelas Yordania, Suriah yang levelnya mungkin sama seperti Iran, ini akan kesulitan kita. Dan Uzbekistan itu ada lagi di atas Iran. Ini membuat Indonesia tentu jadi tidak diunggulkan ya di grup ini. Ini membuat Coach Indra Syafri harus otak-otak bagaimana caranya bisa meraih poin menghadapi 3 tim di grup C ini. Kalau dilihat dari komposisi pemain, Bung Ais, ini memang kan banyak yang belum proven lah dalam tanda kutip ya, untuk kompetisi-kompetisi yang serius nih, maksudnya yang kompetisi bener yang kayak gini gitu. Nah, menurut Bung Ais sendiri, racikan Indra Syafri nanti atau Coach Indra nantinya akan seperti apa sih gitu untuk komposisi pemain? Ya, kalau kita nilai sebetulnya sih belum terbukti ya, karena ini kita sudah terbentuk sejak lama juga, udah hampir tahun ya. Mereka mulai dari Piala AFF kemarin, kemudian juga sempat tampil di Toulon Cup tahun lalu bulan Juni, sempat tampil juga di Seoul Earth Cup ya di Seoul di Korea Selatan, sempat menang lawan Argentina. Tapi kalau kita lihat semakin ke sini, tim ini di lini tengah ya kehilangan jenderal lapangan ya, ini gaya bermainnya ini tidak memiliki seorang jenderal lapangan, tidak memiliki seorang playmaker. Ini yang jadi kekurangan buat kita, sehingga saat di uji coba terakhir ya menghadapi tim-tim dari Suriah, kemudian juga Yordania lawan India, terlihat sekali kita memang menguasai ball position, tapi saat memasuki sepertiga terakhir, final pass-nya ini sering salah, sehingga peluang-peluang yang sudah dibangun dari awal, dari belakang ini menjadi terbuang, dan ini yang membuat kita kesulitan ya untuk bisa masuk ke kotak penalti Syria, kesulitan menghadapi Yordania juga. Nah, ini yang harus segera diperbaiki oleh Coach Indra Syafri, karena di lini tengah kita ada Tony Firmansyah, kemudian juga Welber Jardim, ini gelandang-gelandang pekerja, tapi bukan gelandang-gelandang visioner yang mirip-mirip Tongka ya di timnas senior. Ini yang memang sangat dibutuhkan buat klub. Kalau melihat komposisi pemain yang tadi kata Bung Ais, kita agak kurang nih di tengah ya Bung Ais ya. Nah, kira-kira mungkin nggak, maksudnya Coach Indra ini lebih condong pakai 3-4-3 atau 4-3-3 Bung Ais kira-kira?
Kayaknya dari beberapa kali uji coba ya, yang dimainkan selalu pola 3-4-3. Ya ini kan sebetulnya pola yang memang diselaraskan dengan timnas senior ya, karena sejak beberapa tahun terakhir, sejak masih di tangan Coach Sintayong, tim memainkan 3-4-3 dan ke bawahnya juga ikut main 3-4-3 biar nanti kalau ke atasnya itu jadi lebih mudah. Dan pola itu yang juga dimainkan oleh U20 dengan Tony Firmansyah, Wewer Yardim di tengah, kemudian juga ada Donitri di sayap ya, di sayap kiri. Nah, di depannya mungkin ada Jens Even sebagai gedor ya. Tapi kadang-kadang ya kalau kita nilai ini juga bisa memainkan pola 3-5-2 ya. Kadang-kadang kan Jens Even juga disandingkan dengan Muhammad Ragil di depan atau Arkan Kakak, tapi Arkan Kakak sekarang nggak dibawa ya. Sehingga pilihan strikernya ini cuma 2 striker target man-nya. Kalau nggak Jens Even ya Muhammad Ragil. Nggak akan bergeser ke 4-3-3 gitu kira-kira? Kemungkinan enggak. Karena lawan yang dihadapi ini adalah lawan-lawan yang cukup berat ya. Jika memainkan pola 4-3-3 atau pola 4 back ini resikonya cukup besar. Karena kalau pola 3 back 3-4-3 ini bisa saat defense ini akan sangat menumpuk pemain di belakang dan di tengah, sehingga koordinasi akan jadi lebih mudah ya, dan pertahanan jadi lebih solid kalau kita pakai pola 3 back di belakang 3-4-3 ataupun 3-5-2. Bung Ais, yang menurut Bung Ais nih ya yang jadi pemain kunci nanti di timnas U20 nih kira-kira siapa, Bung? Yang patut kita pantau nih pergerakannya? Ya mudah-mudahan Jens Even ya. Jens Even ini kemarin saat di U20 Series ini dia masih dalam proses pemulihan cedera. Ya mudah-mudahan nanti saat menghadapi turnamen yang sesungguhnya dia bisa tampil maksimal. Selain Jens Even juga ada Doni Pamungkas. Dia memang bermain di posisi back sayap ya, tapi beberapa kali umpan-umpannya ini sangat memanjakan striker, dan juga di belakang 3 back ini sangat penting perannya, terutama Kadek Arel, kemungkinannya sangat dibutuhkan di pertahanan. Bung, tadi kan kita bahas banyak banget ya persoalan dan problematika timnasnya ini ya, secara tim gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bung Ais sendiri, ada nggak sih poin plus yang bisa jadi penentu kemenangan timnas nanti ke depan? Kebersamaan mungkin ya, kebersamaan dan juga mentalitas yang biasanya dibangun oleh Coach Indra. Coach Indra ini pelatih yang dikenal pintar membangun motivasi dan percaya diri pemain. Ya, kita sering temukan ya hashtag semangat pantang menyerah yang selalu dituliskan di akun-akun medsosnya dia ya. Dan beberapa kali sudah terbukti sejak tahun 2013 ya, 2012 dia pegang tim sampai sekarang berkali ganti pemainnya. Tapi beberapa kali juga dia membuktikan, dia sempat menang lawan Korea Selatan di 2013 eranya Evan Dimas. Dan kemarin 2024 juga sempat menang lawan Argentina yang di Korea di turnamen coba. Artinya motivasi dan mentalitas yang dibangun Coach Indra Safri ini yang paling menjadi kunci utama buat tim ini ya. Karena kalau secara kualitas individu tentu kita levelnya, kualitas individu mungkin tidak berbeda jauh, tapi kualitas secara tim ini menjadi bisa dikatakan masih di bawah pemain-pemain Yaman, pemain-pemain Iran ataupun Uzbekistan. Kalau melihat ini Bung Ais, persiapan timnas kita nih dalam 1 tahun terakhir di era Indra Safri ini, Bung Ais ngeliatnya gimana? Kira-kira bisa nggak sih kita mencapai mimpi atau keinginan Ketum PSSI Erick Thohir yang pengen tuh semua level timnas masuk Piala Dunia, yang mana artinya berarti timnas U20 tuh ditargetin lolos ke Piala Dunia U20. Iya. Minimal semifinal ya? Minimal semifinal Piala Asia berarti ya. Ya berat sih ya, pastinya berat. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kita ingatlah waktu 2024 kemarin ya, bagaimana timnas U23 kita di tangan Coach Sintayong juga tidak diunggulkan. Lawan-lawannya berat kan, ada Qatar, ada Australia.
dan ada Yordania ya kalau nggak salah waktu itu. Lawan-lawan berat sekali dan kita berpikir tim ini nggak bakal lolos ke fase berikutnya. Tapi kenyataannya Indonesia lolos sampai semifinal. Meskipun Wah, ini nge-freeze nih kayaknya nih, Bung Ais. iya. Meskipun di final kita kalah, di semifinal kita kalah lawan Uzbekistan ya. Artinya di U20 ini juga kemungkinan untuk bikin kejutan itu masih tetap terbuka meskipun di atas kertas berat. Iya, iya. Di atas kertas ini berat ya, tetapi dukungan supporter dan masyarakat Indonesia mestinya bisa ya menambah semangat dan daya juang nih anak-anak muda ini ya, Bung Ais ya, harapannya gitu ya. Banyak TKI kan di Banyak yang nonton nih prediksinya ya di Cina ya. Bung Ais kesana nggak? Kesana nggak? Pantau dari sini aja deh. Kira-kira gimana, Mas Bur? Kalau dari pandangan Bung Ais tadi kan terkait timnas ini kan ya berat ya di atas kertas ya, tetapi memang bukannya tidak mungkin. Kalau dari Om Bur sendiri gimana? Iya betul. Kalau kita mengacu ke timnas Indonesia U23 kan memang waktu itu bisa bikin kejutan ya, bisa masuk ke semifinal setelah ngalahin negara-negara top. Tapi kan emang waktu itu juga kita dibantu sama ini Bung Ais sama tim yang lebih solid Bung Ais ya. Maksudnya kita banyak pemain yang main di luar negeri saat itu, ada Nathan, ada Justin kan, ada Rafael, ada Ivar kan. Jadi keberadaan mereka bisa ngebantu ngedongkrak prestasi timnas Indonesia U23 sampai akhirnya masuk semifinal. Nah, itulah yang saat ini nggak dipunyai oleh timnas U20. Mungkin kalau saya memandang seperti itu ya. Maksudnya kayak Welber bagus, Jens Steffen bagus, tapi mereka nggak disokong oleh pemain yang benar-benar kuat lah gitu. Makanya sih, tapi sih harapannya ya timnas telat sih kemarin ya, naturalisasi itu ya. Ada juga ada Dion Marks dan tim Gaipens kan yang awalnya di plot untuk U20, cuma karena di prosesnya yang agak terlalu panjang karena reses ya. Betul, karena reses DPR, akhirnya ya dua pemain itu nggak bisa main di Piala Asia U20. Ya, cuma sih harapannya ya seperti kata Bung Ais ya, kejutan itu tetap ada, maksudnya peluangnya tetap ada. Jadi ya harapannya kita bisa masuk ya. Harusnya sih ya tim Indonesia ini, timnas Indonesia ini bisa dibilang tanpa beban ya. Karena di underdog ya Bung Ais ya. Betul. Jadi iya kan, dan mereka pasti diremehkan oleh lawan gitu kan. Nah, begitu diremehkan kita kasih nih. Ya kan? betul. Kunciannya kan gitu ya Bung Ais. Iya, dan juga Coach Indra kan pernah bawa tim U19 ya, lolos ke perempat final waktu itu di 2018, meskipun saat itu mainnya di Indonesia. Di Jakarta. Dan lawannya juga berat juga saat itu. Iya, tapi bisa ya. Bisa. Harapannya ya. Ya kita berdoa bersama nih, mudah-mudahan tembus nih. Jadi kan maksudnya ya ada Coach Indra tuh ada pengalaman ya Bung Ais ya buat bawa timnas Indonesia U19 lolos ke fase gugur. Walaupun saat itu kan apesnya tuh di perempat final ketemu Jepang, makanya kita kalah 2-0 waktu itu ya. Nah, ini kalaupun kita masuk ke fase gugur juga ada potensi kita lawan Jepang kalau nggak Korea gitu. Nah, itu tuh yang jadi catatan juga buat timnas Indonesia U20 di Piala Asia tahun ini. Iya, berat juga berarti ya. Lolos grup ketemunya raksasa Asia nih. Oke kan. Nah, lawannya kalau nggak Jepang, Korea, Suriah, kalau nggak Thailand. Maka harapannya sih kali aja bisa lawan Thailand, nggak ada yang tahu. Iya, kalau Thailand tiba-tiba jadi ini ya, tiba-tiba muncul ya. Jadi juara grup atau runner up ya. Benar. Iya. Bung Ais, thank you banget nih Bung Ais nih atas waktunya nih. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin nanti sebelum pertandingan dikasih nih kisi-kisi reviewnya nih. Betul. Setuju. Seperti apa komposisi timnya kira-kira nih nanti ya, yang akan dimainkan oleh Coach Indra ya. Bung Ais, makasih banyak Bung Ais atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Thank you Bung. Makasih banyak Bung Ais. Waduh, luar biasa nih. Emang tapi masuk akal sih ya. Apa yang disampaikan Bung Ais itu emang benar-benar, ya itu realitanya gitu. Dan ya kita juga nggak tahu ya. Maksudnya Coach Indra ini memang unpredictable sebenarnya ya. Iya, dia bisa membawa tim yang dari nobody jadi somebody juga betul. Gitu. Dan itu memang kepiawaiannya dia dalam memimpin tim dan memimpin tim dan membuat strategi yang ciamik. Ya, karena kan Indra Safri itu
jalur langit itu kayaknya. Langit, ya. bener. Dan kalau di Asia Tenggara tuh salah satu, maksudnya pelatih timnas ya salah satu yang terbaik ya. AFF U19 2 kali juara kan. Maksudnya nih track recordnya bagus lah ya untuk kompetisi ya. Betul. Jadi kan Indra Safri juga, ini apa maksudnya, Indra Safri lah sosok yang bikin kita ini jadi suka nonton timnas Indonesia kelompok umur gitu. Iya. Dulu bener. kan kita Kayak timnas Indonesia U19 main, U20 main, kita nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli ya. Tapi semenjak AFF U19 juara tuh di tahun 2013 kita jadi ngikutin terus nih perkembangannya. Iya, benar. Jadi ngikutin terus dan itu di luar prediksi banget loh. Walaupun memang mainnya di Indonesia waktu itu ya. Indonesia benar. Dan itu kan era Evan Dimas tuh pertama kali kita main tiki taka lah bisa dibilang. Iya. Di tengah ada Evan Dimas, ada Hargianto, di depan ada Muklis Hadi. Main di Sidoarjo kalau nggak salah ya. Di Sidoarjo. Kita di final ngalahin Vietnam saat itu adu penalti. Wah, luar biasa banget. Om Bur, thank you banget buat waktunya. Oke Zoners, kita ketemu lagi besok ya. Dialog atau pembahasannya masih tetap seru dengan tema yang berbeda pastinya di Morning Zone. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.